Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKT Trinity yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri dan kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian kita memuji Allah Tritunggal dengan menyanyikan KPPK nomor 19, Datang Menyembah Raja yang Mulia. Datang menyembah Raja yang mulia, mau memuji tentang kasih-Nya. Sejak dahulu Dia pelindungku, Dia bertata di surga penuh mulia. Datang memuji kasih besar-Nya, terang jubahnya, nyanyi tirai-Nya. Allah datang menembus awan gelap, runtuh langit terpecah perintah-Nya. Mau tuturkan kasih rahmat-Nya, ikan napasnya pancarkan terang-Nya. Menaik bukit turun meladang, Dia curahkan hujan sejukkan bumi. Kuasa-Nya besar, kasih-Nya ajaib, malaikat surga memuji Dia. Meski rendah suaraku lemah, namun ku mau puji Tuhan penebus. Dengarkanlah nats Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Mazmur 24 ayat 7 sampai ke 8. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bersama-sama kita akan memuji Allah dengan menaikkan pujian KPPK nomor 331, Kasih Tuhan Selamatkanku. Dalam dosaku hanyut, jauh dari Tuhanku, beban dosa menekan hatiku.
Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Michael. Ibu Bapak sekalian, mari bersama-sama saya akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kepada Engkau ya Allah, Bapa pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu yang terus begitu nyata dalam kehidupan kami dan begitu limpah. Di minggu ini pula kami juga bersyukur ketika rahmat-Mu boleh tetap Engkau nyatakan kepada setiap jemaat GKT Trinity. Khususnya untuk Saudara Nathaniel dan Ibu Nikomang yang boleh berulang tahun di pekan ini. Terima kasih untuk usia yang boleh bertambah, dan kami melihat akan kemurahan-Mu dan pemeliharaan-Mu bagi kehidupan mereka. Kiranya Engkau tetap menolong untuk Saudara Nathaniel di dalam studinya agar dia boleh dapat menjalaninya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Juga untuk segala harapan, angan ke depan, Tuhan tolong tuntunlah. Kami juga berdoa untuk Ibu Nikomang. Kiranya dengan usia yang bertambah juga Engkau tetap berikan kesehatan dan kekuatan, agar dia dapat boleh menjadi orang tua yang bijak di dalam mendidik dan membesarkan anaknya. Juga tolong berkati akan Nikomang, Ibu Nikomang beserta suaminya, agar boleh dapat Engkau berikan hikmat dan dalam baik pekerjaan maupun juga di dalam kehidupan berkeluarga. Kami juga ingin berdoa ya Allah untuk jemaat GKT Trinity yang dalam keadaan lemah tubuh. Kami tetap berdoa untuk Bapak Angkingku, untuk Ibu Maria, Bapak Kuang Halim, dan Ibu Koni yang baru saja menjalani operasi dalam proses pemulihan. Kami berdoa kiranya Engkau yang tetap menyatakan rahmat-Mu, agar kiranya proses pemulihan boleh dapat dijalani dengan baik. Kami juga berdoa untuk GKT Trinity, baik untuk hamba Tuhan dan majelis, di dalam proses pergulatan untuk penyusunan visi misi dan program pelayanan di tahun ke depan. Mohon berikan hikmat kepada kami, agar kami boleh dapat mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik, agar kami dapat mempertanggungjawabkannya pula di hadapan-Mu ya Bapa untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau yang boleh memimpin GKT Trinity di dalam setiap langkah pelayanan kami mengikut Engkau. Kami juga ingin berdoa untuk setiap jemaat GKT Trinity di dalam usaha pekerjaan yang ditekuni, agar kiranya Engkau tetap menyatakan berkat-Mu, rahmat-Mu, sehingga boleh melalui usaha pekerjaan tekuni, boleh mencukupi akan berbagai kebutuhan setiap keluarga yang ada. Berikanlah juga kekuatan kepada kami untuk tetap selalu menaruh harap kepada Engkau, meskipun saat ini kami berada dalam situasi yang sangat-sangat menyesakkan. Juga kami ingin berdoa, ya Allah, untuk GKT Sola Fide Forum. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan di sana, berikanlah hikmat di dalam bekerja sama dengan majelis yang ada. Tuntunlah agar dapat mengerjakan apa yang di forum dengan baik. Kami juga berdoa untuk kesehatan baik para hamba Tuhan, majelis, dan setiap jemaat. Meskipun dalam situasi pandemi, namun kiranya Engkau tetap memberikan kesehatan dan kekuatan, baik dalam segala aktivitas dalam pekerjaan yang ditekuni. Juga untuk pelayanan yang dilakukan dari GKT Porong, Tuhan tolong berikan hikmat di dalam setiap pengerjaan yang ada. Berikanlah kekuatan sehingga pelayanan dapat sungguh-sungguh dikerjakan dengan penuh tanggung jawab di hadapan. Juga berdoa untuk setiap keluarga jemaat. Tuntunlah mereka agar boleh dapat jadi saksi Kristus untuk mempermuliakan nama-Mu di dalam kehidupan mereka hari demi hari. Di saat ini kami juga berdoa untuk negara kami. Kami tetap berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami di dalam mengambil setiap kebijakan, di dalam mengambil setiap keputusan, khususnya di tengah-tengah situasi pandemi ini. Tuntunlah ya Allah,
Juga berdoa untuk para tenaga kesehatan yang tetap terus bekerja. Berikanlah kekuatan di dalam mendampingi dan merawat akan setiap saudara-saudari kami yang terinfeksi. Dan mereka yang terinfeksi pun kami memohon rahmat-Mu, belas kasih-Mu, karuniakanlah kesembuhan kepada mereka. Sehingga mereka dapat kembali pulih dan beraktivitas seperti sedia. Kami sungguh memohon rahmat-Mu dan kasih-Mu bagi negara kami. Inilah doa kami. Mari Ibu Bapak sekalian kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita melalui pujian yang akan kita naikkan. KPPK nomor 272, Penuhilah Pialaku. Bagaikan wanita di tepi sumur, mencari yang puaskanku. Ku dengar Tuhanku berkata, engkau tak akan dahaga pula. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Bagi sorga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Di dunia ini orang sedang mencari kenikmatan dunia fana. Satu yang tak ternilai, di dalamnya kekal diberinya. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Bagi sorga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Hai sobatku, apa yang kau dapatkan? Tiada yang memuaskanku. Namun kau akan diselamatkan, asal kau mau memohon padanya. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Bagi sorga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Pemberitaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Lause Frankie. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Untuk itu saya ajak kita semua satu dalam doa, kita berdoa.
Kami datang kepadamu ya Allah, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Karena kami tahu ya Tuhan, hanya kepadamu kami datang untuk membawa syukur dan sembah kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa kami tidak bisa berjalan dalam dunia ini tanpa Tuhan. Dan kami sungguh meyakini bahwa kami membutuhkan firman-Mu ketika kami menjalani hidup di tengah dunia ini. Pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami ya Tuhan. Kiranya kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang menyampaikan. Kiranya Roh Kudus menguatkan hamba-Mu, memberikan hikmat kepada hamba-Mu agar hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami dalam kami mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Matius pasalnya yang ke-25. Matius pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-30. Matius pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-14 hingga ayat yang ke-30. Saya akan bacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di bawah judul perikop, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut, dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu, ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin.
Berbahagialah bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan pelayanannya di dunia, Yesus seringkali mengajar kepada murid-muridnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Tujuannya agar mereka dapat mengerti dengan apa yang Yesus sampaikan. Dan bacaan kita pada pagi hari ini merupakan salah satu dari perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada setiap murid dan orang-orang yang mendengarkan pada waktu itu. Dan jika kita perhatikan dari pasal 24 hingga pasal yang ke-25, ini merupakan khotbah Yesus tentang akhir zaman. Dan perumpamaan ini disampaikannya untuk mengajar para pendengarnya agar bersiap menerima kedatangan kerajaan Allah. Pada minggu yang lalu, Evangelis Michael telah membahas tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Yang mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena kedatangan anak manusia tidak ada yang tahu, sebab itu merupakan bagian daripada Bapa. Sehingga bagian kita sebagai orang percaya adalah menantikan kedatangannya dengan berjaga-jaga dan bijaksana. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini tema khotbah kita adalah sikap sebagai hamba. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar dari perumpamaan tentang talenta ini, bagaimana sikap kita sebagai hamba dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Pertanyaannya, sikap yang seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang hamba? Dan dari bacaan ini ada 3 hal yang menjadi sikap kita sebagai hamba. Ada 3 hal yang menjadi ciri sikap kita sebagai hamba. Yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang hamba adalah bertanggung jawab. Jadi poin yang pertama adalah bertanggung jawab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bertanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Dengan kata lain, jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan. Dari bacaan ini ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15 dijelaskan bahwa seorang tuan yang akan pergi ke luar negeri mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Dan yang menarik, tuan itu mempercayakan hartanya dengan jumlah yang berbeda-beda. Masing-masing ada bagiannya. Dan harta yang dibagikan itu sesuai dengan kemampuan mereka. Jelas dikatakan di sana. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, dan ada yang diberikan 1 talenta. Dengan kata lain bahwa Tuhan itu mengetahui dengan baik setiap kemampuan daripada hamba-hambanya. Sehingga ia memberikan talenta itu kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Sesuai dengan kecakapan mereka. Dan sesuai dengan kekuatan mereka masing-masing. Tetapi dalam hal ini ada respon yang berbeda ketika hamba-hamba itu menerima talenta yang diberikan. Ada respon yang berbeda ketika mereka menerima harta yang diberikan oleh Tuhan mereka. Dalam perikop ini ada 2 respon yang berbeda dari para hamba itu. Yang pertama, kalau kita melihat di sana, respon yang pertama adalah respon yang baik. Ditujukan oleh hamba yang pertama dan yang kedua. Mengapa? Sebab kedua hamba itu bertanggung jawab dengan talenta yang diberikan. Mereka bertanggung jawab dengan talenta yang dipercayakan. Nah, dituliskan di ayat yang ke-16 seperti ini. Segera pergi hamba yang menerima 5 talenta itu. Kalau kita membandingkannya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dituliskan pelayan yang mendapat 5.000 uang emas itu segera pergi berdagang. Kita garis bawahi kata segera pergi. Dan di ayat yang ke-17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun melakukan hal yang sama.
Dengan kata lain, kedua hamba itu segera pergi mengusahakan talenta yang dipercayakan. Bapak Ibu Saudara, segera berarti lekas, buru-buru, tergesa-gesa, dan cepat. Dari hal ini dapat dimengerti bahwa ada tindakan nyata yang dilakukan oleh kedua hamba itu setelah mereka menerima tanggung jawab yang diberikan. Tanpa buang-buang waktu, mereka melakukan tugas mereka. Mereka tidak bermalas-malasan. Mereka tidak menunda-nunda waktu untuk mengusahakan talenta itu. Mereka bertanggung jawab dengan apa yang diberikan kepada mereka, dengan apa yang mereka terima. Disebutkan bahwa hamba yang pertama dan hamba yang kedua segera bekerja atau mengembangkan talenta tersebut. Walaupun kedua hamba ini menerima talenta yang berbeda-beda dengan jumlah yang berbeda-beda, tetapi mereka melakukan hal yang sama, yaitu bertanggung jawab dengan apa yang diterima. Pada bagian ini tidak dijelaskan bagaimana hamba ini mengembangkan talenta itu. Tidak dijelaskan secara rinci kedua hamba ini melakukan apa saja untuk mengembangkan talenta yang diberikan. Atau pekerjaan apa yang mereka lakukan sehingga mereka memperoleh laba dari talenta itu 2 kali lipat. Tetapi dalam hal ini yang terpenting adalah bagaimana kedua hamba itu bertanggung jawab dengan apa yang mereka terima. Mereka bekerja sesuai dengan apa yang diberikan kepada mereka. Mereka menggunakan dengan baik dan efektif talenta yang telah diberikan. Mereka menggunakan waktu mereka dengan baik untuk mengembangkan talenta tersebut. Dalam hal ini, hamba yang baik itu sangat mengerti. Kedua hamba itu sangat mengerti dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga mereka bertanggung jawab dengan baik atas talenta yang diberikan. Dengan menjalankan talenta tersebut. Sehingga kita boleh melihat, mereka boleh memperoleh 2 kali lipat. Menerima hasil 2 kali lipat dari apa yang dipercayakan. Kalau kita memperhatikan dalam perikop ini, berbeda sikap dengan hamba yang ketiga. Kedua hamba ini memiliki sikap yang berbeda dengan hamba yang ketiga. Karena kalau kita melihat hamba yang ketiga, itu tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang didapatkan. Yang hanya pergi, menggali lubang lalu menguburkan talenta itu. Ini merupakan sikap yang tidak terpuji. Sebab hamba ini tidak memiliki rasa tanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Hamba yang ketiga itu memilih untuk menggali lubang, lalu menimbun talenta itu di dalam tanah. Dengan kata lain, hamba yang ketiga tidak mau menjalankan apa yang telah dipercayakan kepadanya, menyia-nyiakan apa yang telah diberikan Tuhan. Dan sikap seperti ini bukanlah sikap yang dikehendaki oleh Tuhan. Padahal jika kita bandingkan dari ketiga hamba ini, hamba yang ketiga hanya mendapatkan 1 talenta. Yang artinya bahwa hamba ini mendapatkan tanggung jawab yang lebih kecil ketimbang hamba-hamba yang sebelumnya. Namun sayang, dia tidak mengerjakan tanggung jawab ini. Bapak Ibu Saudara, demikian halnya dengan setiap orang Kristen yang mengakui dirinya sebagai pengikut Kristus, sebagai hamba Allah. Kita telah dipercayakan berbagai hal di dalam kehidupan kita. Allah mempercayakan talenta itu kepada kita. Sehingga kita harus memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Bertanggung jawab dengan segala hal yang Allah telah berikan. Karena itu merupakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi yang sering kali terjadi adalah kita seperti hamba yang ketiga yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dengan apa yang dipercayakan.
Seringkali kita memiliki sesuatu tetapi kita tidak mengelolanya dengan maksimal. Kita dipercayakan untuk melayani. Seringkali kita menolak hal itu dengan berbagai macam alasan yang kita tujukan. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar. Mari kita belajar bersama-sama. Bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan. Kita belajar bertanggung jawab dengan setiap hal yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Itu merupakan kehendak Allah. Itu poin yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, sikap yang harus dimiliki sebagai seorang hamba adalah yang kedua, dapat dipercaya. Di bagian poin pertama, sikap sebagai hamba adalah bertanggung jawab. Seperti yang telah ditunjukkan oleh hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Yang setelah menerima talenta itu pergi dan menjalankan talenta itu. Mengelola dan mengembangkannya dengan baik. Dan berbeda sikap dengan hamba yang ketiga yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Yang hanya pergi, menggali lubang lalu menguburkan talenta itu di dalam tanah. Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua ini merupakan adalah dapat dipercaya. Dapat dipercaya Bapak Ibu Saudara merupakan sikap yang disenangi oleh setiap orang. Seperti Bapak Ibu Saudara yang memiliki karyawan, pasti Bapak Ibu Saudara sangat senang jika memiliki karyawan yang dapat dipercaya. Karena kepercayaan adalah kekuatan dari setiap relasi. Dan relasi yang baik dapat terjalin ketika adanya kepercayaan. Dan orang yang dapat dipercaya adalah orang yang memiliki sikap bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-14 di sana dijelaskan bahwa sang tuan yang akan pergi ke luar negeri itu mempercayakan hartanya kepada ketiga hambanya. Yang artinya bahwa sang tuan menyerahkan hartanya kepada hambanya dengan sepenuh kepercayaan. Dan tidak ada keraguan kepada para hambanya itu. Dengan kata lain bahwa tuan tersebut mempercayakan talenta atau mempercayakan harta miliknya kepada hamba-hamba yang ia percayai. Yang dipandang bukan sebagai budak, tetapi dipandang sebagai partner kerja yang nantinya akan berbagi hasil dari keuntungan yang diterima. Selanjutnya di ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-30 kita melihat bagaimana sang tuan meminta pertanggungjawaban dari para hamba itu. Dan pada bagian ini kita pun menemukan hal yang menarik, yaitu respon yang berbeda ketika para hamba itu mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka. Respon yang ada adalah rasa senang dan rasa marah. Sang tuan begitu senang sebab hamba yang pertama dan hamba yang kedua dapat bertanggung jawab dengan baik sehingga dapat menghasilkan 2 kali lipat dari apa yang dipercayakan. Dan yang terjadi adalah sang tuan memuji kedua hambanya dengan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, karena engkau dapat dipercaya dengan yang sedikit, saya akan mempercayakan yang banyak kepadamu. Sang tuan begitu senang sebab hamba yang pertama dan kedua adalah orang yang dapat dipercaya. Hal itu dapat dilihat dari kinerja mereka yang memberikan hasil yang baik. Yang walaupun kedua hamba itu menerima talenta dengan jumlah yang berbeda-beda dan memberikan hasil yang berbeda-beda, tetapi dalam presentasi mereka memberikan hasil dengan jumlah yang sama besar. Yaitu sama-sama memberikan hasil 100%. Karena kedua hamba ini sama-sama memberikan hasil 2 kali lipat.
Dan dari perkataan sang tuan itu lebih menegaskan lagi bahwa kedua hamba ini adalah orang yang dapat dipercaya. Sebab mereka dapat bertanggung jawab dalam hal yang kecil. Mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh apa yang dipercayakan. Dan kalau kita melihat, akhirnya mereka memperoleh tanggung jawab yang lebih besar lagi. Karena mereka dapat dipercaya di dalam hal-hal yang kecil. Sehingga sang tuan mempercayakan mereka di dalam hal-hal yang besar lagi. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, berbeda respon dengan hamba yang ketiga. Ketika ia datang mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, sang tuan begitu marah. Sebab hamba ini tidak mempertanggungjawabkan apa yang ia terima. Dia tidak mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan kepadanya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Sang tuan begitu marah. Kenapa? Hamba ini tidak bisa dipercaya. Karena yang ia lakukan hanya pergi lalu menggali lubang, lalu menguburkan talenta itu. Sehingga menimbulkan amarah dari sang tuan. Kenapa? Hamba ini tidak bisa dipercaya. Dan pada akhirnya, yang ada padanya diambil dan diserahkan kepada hamba yang memiliki 10 talenta. Bapak Ibu Saudara, dari hal ini kita dapat belajar bahwa sebagai pengikut Tuhan, kita adalah hamba di hadapan Tuhan. Sehingga sebagai hamba, kita harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Dengan cara yang bagaimana? Dengan cara bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita. Masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Masing-masing menerima talenta yang berbeda-beda. Masing-masing dipercayakan dengan hal-hal yang berbeda. Tetapi pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah dapat bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita dapat menjadi orang yang dipercaya mengelola setiap apa yang telah kita terima? Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Di poin yang kedua, menjadi orang yang dapat dipercaya. Menjadi hamba yang dapat dipercaya. Itu poin yang kedua. Dan poin yang terakhir, Ibu Saudara. Yang terakhir, sikap yang seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang hamba adalah poin yang ketiga, bekerja keras. Jika di bagian pertama sikap sebagai hamba adalah bertanggung jawab, yang kedua dapat dipercaya, di bagian terakhir sikap sebagai hamba adalah bekerja keras. Dalam kisah ini kita dapat melihat bagaimana kedua hamba yang baik dan yang setia bekerja keras dalam mengembangkan talenta yang diberikan. Dalam bacaan ini dikatakan hamba yang pertama menjalankan uang itu. Demikian hamba yang kedua juga melakukan hal yang sama. Dan kalau kita bandingkan dalam terjemahan lain, dalam NIV menjalankan uang tersebut dituliskan di sana to work, yang artinya bekerja. Jadi kedua hamba ini berupaya bekerja untuk menghasilkan sesuatu. Mereka bekerja untuk mendapatkan keuntungan. Seperti yang saya katakan di poin yang pertama tadi. Bahwa dalam hal ini tidak diuraikan secara rinci bagaimana cara mereka mengembangkan talenta atau uang yang dipercayakan sehingga menghasilkan 2 kali lipat. Namun dari hasil yang mereka peroleh menunjukkan bahwa kedua hamba itu bekerja keras dan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan dari modal yang mereka terima. Mereka bekerja keras untuk mengembangkan hal tersebut. Mereka berusaha untuk mendapatkan laba. Mereka bekerja sesuai dengan talenta yang ada. Dalam konteks ini berarti mereka membuka usaha untuk mengembangkan uang tersebut. Mungkin mereka membuka bisnis, mereka berdagang dan lain sebagainya.
tanpa membuang-buang waktu mereka bekerja dengan giat hingga mencapai hasil yang diinginkan. Dan kita lihat bagaimana hasil dari kerja keras itu. Ketika kedua hamba itu datang mempertanggungjawabkan kinerja mereka. Di ayat yang ke-20 bagian terakhir. Hamba itu berkata, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku beroleh laba 5 talenta. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, lihat, saya berhasil mendapatkan keuntungan 5.000 lagi. Dan hal yang sama yang diungkapkan oleh hamba yang kedua. Dan pada akhirnya kita lihat bagaimana Tuhan itu memuji hambanya. Dengan berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Dengan kata lain, Sang Tuhan memuji kinerja mereka. Sang Tuhan memuji kinerja dari kedua hamba itu. Tuhan itu memuji kerja keras mereka. Jika kita bandingkan dengan hamba yang ketiga, yang hanya menimbun talenta yang diberikan. Sang Tuhan mengecam hamba itu dengan berkata, hai kamu hamba yang jahat dan malas, yang mengandung arti tidak becus, tidak berguna. Hamba ini bukanlah hamba yang berguna, hamba ini hamba yang tidak becus dalam menjalankan apa yang dia miliki. Dan uniknya dalam hal ini Sang Tuhan mengkontraskan setia dan malas. Jadi berlawanan, setia dan malas. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan setia pada bagian ini adalah kerja keras. Seperti yang telah ditunjukkan kedua hamba itu. Mereka setia dalam mengerjakan talenta yang ada. Setia dalam mengembangkan talenta yang ada. Mereka bekerja keras mengembangkan apa yang mereka telah terima. Dari hal ini kita dapat mengerti bahwa Tuhan merindukan setiap orang yang diberikan kepercayaan untuk bekerja keras dan mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti kedua hamba sebelumnya, yang dengan setia mengerjakan tanggung jawab yang mereka terima. Mereka terus berupaya dengan giat dan setia, bekerja keras untuk menyenangkan Tuhan. Yang pada akhirnya kita melihat, mereka mendapatkan pujian dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, aplikasinya bagi kita. Sebagai orang percaya, kita adalah hamba di hadapan Tuhan. Sebagai hamba yang menantikan kedatangan Sang Tuhan itu. Menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita menjadi hamba yang bertanggung jawab. Menjadi hamba yang dapat dipercaya. Dan menjadi hamba yang bekerja keras. Karena kenapa? Pada akhirnya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang kita kerjakan. Dalam kehidupan kita, begitu banyak hal yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Baik dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Tuhan sudah mempercayakan harta, Tuhan sudah mempercayakan usaha, Tuhan sudah mempercayakan jabatan, dan lain sebagainya. Mari kita bertanggung jawab dengan bekerja keras, mengelola dengan baik semua itu. Mengelolanya dengan maksimal. Mengelolanya dengan sebaik-baik mungkin. Di dalam pelayanan Tuhan mempercayakan kita untuk melayani. Mari kita bertanggung jawab dan berusaha memberikan yang terbaik ketika kita melayani. Bekerja keras memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai umat-umat Tuhan, sebagai jemaat di gereja GKT Trinity, Tuhan sudah mempercayakan gereja ini kepada kita. Mempercayakan gereja ini kepada kita sebagai umat-umatnya. Mari kita bersama-sama bekerja keras, bertanggung jawab untuk memajukan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Mari kita bersama-sama bekerja keras, mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat. Agar ketika Tuhan datang, Dia menyambut kita dengan berkata, hai hambaku yang baik dan yang setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan.
3 hal yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini. Sikap sebagai hamba. Yang pertama adalah bertanggung jawab. Yang kedua, dapat dipercaya. Dan yang terakhir, bekerja keras. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Pagi hari ini ya Allah, kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang sungguh sederhana datang kepada kami, mengingatkan kami untuk hidup di hadapan-Mu sebagai hamba yang baik dan setia, yang bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami, menjadi hamba yang dapat dipercaya, dan menjadi hamba yang bekerja keras dalam mengemban tugas dan setiap hal yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, boleh menegur kami, boleh menguatkan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menguatkan kami agar kami boleh terus melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk pemberitaan firman-Nya pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan Tuhan memampukan kita untuk dapat melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 343 di mezbahnya, sembahkanlah korbanmu.
Kita akan masuk dalam doa persembahan. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Di akhir ibadah kami ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami berikan pada saat ini Tuhan itu berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Berkati persembahan yang sudah kami berikan Tuhan, agar persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu di Gereja GKT Trinity Palu ini ya Bapa. Yang masih ada pada kami, tolong Tuhan berikan hikmat kepada setiap kami, agar kami dapat menggunakannya dengan hikmat yang daripada-Mu ya Bapa. Tuhan ajar dan mampukan kami, untuk kami juga dapat memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati setiap usaha pekerjaan kami ya Tuhan, agar kami boleh selalu memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami membawa persembahan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Kita akan masuk dalam warta jemaat. Warta jemaat yang pertama, PA jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis jam 8 malam via grup WA gereja. Yang kedua, Komisi Remaja dan Pemuda akan dibagikan renungan setiap hari Sabtu via grup WA Remaja dan Pemuda. Yang ketiga, jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfernya ke rekening gereja atau menghubungi hamba Tuhan atau majelis yang terdekat dengan rumah masing-masing. Yang keempat, gereja kita akan memulai ibadah di gedung gereja pada tanggal 22 November minggu depan. Oleh karenanya sangat mengharapkan jemaat untuk patuh pada protokol kesehatan selama beribadah nantinya, agar kita dapat beribadah di gedung gereja dengan baik dan nyaman. Terima kasih. Kita akan masuk dalam doksologi. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian doksologi yang terdapat dalam KPPK nomor 53. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang hingga selamanya. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kita mengambil saat itu.